Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Romdoni mendampingi penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali menghadiri pesta adat Murok Jerami di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Senin 29 April tahun 2024. Pesta adat, yang juga dihadiri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar itu, merupakan tradisi masyarakat suku Mengkanau Urang Namang sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen padi yang didapatkan oleh masyarakat. Mengkanau merupakan suku asal orang Desa Namang. Sedangkan Murok Jerami adalah ritual adat suku Mengkanau sebagai wujud rasa syukur atas panen raya padi sawah yang berlimpah. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, kegiatan adat Murok Jerami tersebut merupakan investasi sosial yang luar biasa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama stakeholders terkait terus berupaya mengejar target luas tanam padi sawah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasalnya luas tambah tanam padi di daerah ini masih di bawah target yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebagaimana terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa 30 April tahun 2024 yang lalu. Karena itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Romdoni minta semua pihak yang terkait dengan kegiatan luas tambah tanam tersebut untuk bergerak cepat agar target yang ditetapkan Kementerian Pertanian dapat segera direalisasikan. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali membuka sekolah lapang Good Agriculture Practice Komoditi Cabai Merah di ruang pertemuan UPT di Balai Benih Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Dusun Air Pelempar, Desa Air Buluh, Kabupaten Bangka, Kamis 2 Mei tahun 2024. Sekolah lapang yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diikuti ratusan petani tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani dalam menerapkan budidaya cabai yang baik dan benar. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali menyambut positif dan mengapresiasi penyelenggaraan sekolah lapang tersebut. Ia mengatakan peningkatan produksi pertanian dapat dicapai secara optimal apabila didukung ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi pertanian yang tepat. Karena itu Safrizal minta sekolah lapang tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan dan diikuti secara bergantian oleh petani cabai yang lain, agar pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan dapat diterima dan diaplikasikan di lapangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Romdoni mengatakan daging hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah nanti harus aman, sehat, utuh serta halal atau asu saat akan dibagikan ke masyarakat. Hal itu disampaikannya ketika memberikan arahan pada peserta pelatihan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dan penyembelihan sesuai syariat di Masjid Al-Furqon Pangkal Pinang, Kamis 2 Mei tahun 2024. Pelatihan yang diikuti pengurus masjid, penyuluh agama dan petugas teknis peternakan tersebut merupakan kerjasama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan pengurus Syiar Sembelih Halal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Edi Romdoni, aspek kesehatan pada hewan kurban sangat krusial dalam rangka mencegah penyebaran penyakit ke hewan lain termasuk penularan ke manusia. Karena itu, kegiatan pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban menjadi penting dilakukan agar terjamin daging kurban yang aman, sehat, utuh dan halal. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar focus group discussion terkait efektivitas digitalisasi pertanian dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui e-Pubes, Kamis 2 Mei tahun 2024. FGD yang dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Edi Romdoni didampingi sejumlah pejabat terkait. Analis anggaran dan pendapatan belanja negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Kiki Zakia selaku Ketua Tim mengatakan FGD tersebut dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi untuk mendukung tugas anggota DPR terutama yang berada di Komisi Pertanian.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat penyusunan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Hotel Sol Marina Pangkal Pinang, Jumat 3 Mei tahun 2024. Rapat koordinasi dipimpin langsung Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Rondoni. Itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Instruksi Presiden tersebut memberikan mandat kepada 14 kementerian dan lembaga, 26 pemerintah provinsi, dan 217 kabupaten sentra penghasil sawit untuk melaksanakan program Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Rondoni, menargetkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dapat diterbitkan tahun ini menyusul 9 provinsi lain yang telah lebih dulu menerbitkan peraturan tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Rondoni, mendukung penuh kerjasama pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan Kodim 0413 Bangka dengan Bangka Botanical Garden Sabtu 4 Mei 2024. Menurut Edi, membangun sektor pertanian membutuhkan kerjasama banyak pihak termasuk Tentara Nasional Indonesia dan pihak swasta. Apalagi jumlah petani saat ini semakin berkurang dan tidak seimbang jumlahnya dengan pertambahan jumlah penduduk termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Edi Rondoni menyebutkan dari 1,5 juta jumlah penduduk Kepulauan Bangka Belitung, jumlah petani hanya sekitar 140.000 orang, dan 80% diantaranya merupakan petani perkebunan kelapa sawit. Karena itu, ia mengapresiasi langkah Kodim 0413 Bangka dan Bangka Botanical Garden tersebut dalam rangka memicu dan menumbuhkan kembali semangat petani lain untuk menekuni kegiatan usaha tani.